Salam semua, selamat pagi. Ada orang yang berada di rumah, salam. Selamat beribadah secara online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum itu, mari kita melambaikan tangan antara satu sama lain. Tuhan itu baik, amin. Mari kita sama-sama angkat pujian. Kasih harapanmu di dalam hidup kita, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita.
Engkaulah harapan kami Tuhan. Haleluya Yesus, oh haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di waktu pagi ini kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami bagi setiap hati kami, pikiran kami di hadapan-Mu Tuhan. Alihkan setiap roh hati, pemikiran kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami dapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dimanapun sahaja umat-Mu, jemaat-Mu berada di rumah maupun di mana-mana Tuhan, Kau menyertai mereka Tuhan. Dan Engkaulah bersama mereka Tuhan yang dapat memuji-Mu di waktu pagi ini Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, haleluya. Setiap firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan di waktu pagi hari ini untuk kami Tuhan adalah keluar daripada hati-Mu Tuhan untuk kami. Untuk bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, Engkau yang memakai kami, terima kasih Tuhan. Engkau yang menganugerahkan kami setiap tenaga, kekuatan, nafas Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pelayanan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dari mula sampai Tuhan habis kebaktian, Roh Kudus-Mu campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Salam.
kita lambaikan tangan lagi sekali. Katakan Tuhan itu baik dari saudara-saudari sebelah kanan kiri anda. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan yang gemuruh untuk Tuhan kita Yesus. Amen. Mari kita sama-sama menari bagi Tuhan kita karena kasih Tuhan sungguh nyata bagi kita.
Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Saudara, dari pagi ini kita berhadapan dengan meja Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Sila duduk. Yang mengikuti kita online di rumah masing-masing, pasti Anda pun sudah siap untuk mengambil bagian dalam perjamuan ini. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan pesan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, sekarang kita akan menerima perjamuan kudus. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Apakah kita telah siap untuk menerimanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Dia. Artinya Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Sebab itu, marilah kita mengingati dan memberitakan kematiannya sebagaimana sebagai tanda bahwa kita mengaku Tuhan Yesus mati karena dosa kita dan telah bangkit dari antara orang mati. Saya minta Besti bantu saya. Roti dan air anggur akan diserahkan sebentar lagi, dan semua yang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan telah menerimanya secara pribadi boleh mengambil bagian dalam perjamuan ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari kita serahkan hidup kita. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan pagi ini karena dapat menyertai perjamuan kudus yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Engkau sendiri Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas apa yang Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu Tuhan. Kau telah menderita karena dosa kami di atas kayu salib. Tuhan, kami memperingati korban dan penderitaan Kristus yang mendatangkan penyelamatan sempurna kepada kami. Tuhan, memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Siapkanlah hati kami, pimpinlah dan memberkati perjamuan ini agar segala yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Berikanku dengan darahmu, engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mohon, engkau ku sembah, kau yang terindah.
diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya, ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan atas kehadiran-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Sila duduk. Mari kita siap untuk memberi kepada Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur atas segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi ini kami ingin kembalikan sebagian dari itu. Terimalah pemberian kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan.
Boleh angkat tangan? Yang pertama kali, ya ada 2 orang saudara kita di belakang sana. Selamat datang dan selamat beribadah bersama kami di Gletadim Tanim Jaya Bahasa. Kami gembira menyambut kedatangan Anda dan kami berharap minggu-minggu yang akan datang kita masih boleh bersama di sini ya. Oke. Pengumuman untuk kita, Zoom meeting kita masih tetap diadakan setiap hari Jumat malam jam 9. Kami mengalu-alukan semua jemaat untuk ikut bergabung berdoa bersama pada hari Jumat jam 9 malam. Dan hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang setia, Bapak Philip Leong. Mari kita sambut Bapak Philip Leong. Selamat pagi kepada semua ya. Amin. Amin. Puji Tuhan kita bisa berkumpul di sini, persekutuan di sini dan juga yang secara online ya, kita bersama-sama ada satu persekutuan di antara kita dengan Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudari, mari kita lihat apa yang ada dalam Alkitab ya, apa yang tertulis dalam Alkitab hari ini. Pasti kita lihat ya, dengar ya dalam berita bahawa adanya peningkatan kes-kes COVID-19 ya tak? Dia kes-kes COVID-19 telah meningkat daripada 1 angka hingga kedua angka dan sekarangnya sudah sampai 3 angka. Baru semalam saja ya, peningkatan itu nomor sudah 317 kalau tidak salah saya, ya 317. Dan hari yang lain juga peningkatannya juga dalam beratusan, ya beratusan. Jadi saya pikir ya ini harus membuat banyak orang khawatir ya, banyak orang khawatir. Dan orang-orang yang khawatir ini bukan hanya di Malaysia, di sini saja, di Petaling Jaya, tetapi di seluruh dunia, seluruh dunia. Jadi saudara, apa yang tertulis dalam Alkitab, ya, apa yang telah disampaikan pada kita dalam Alkitab. Mari kita lihat ya dalam kitab Filipi ya, Filipi. Dalam kitab Filipi pasal yang keempat ya, pasal yang keempat. Haleluya. Kitab Filipi pasal yang keempat dan kita bermula daripada ayat 6, ayat 6. Sebelum itu mari kita berdoa ya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa kami di surga kerana telah mengizinkan kami semua berada di sini. Kami bisa membaca dan mengetahui dengan lebih mendalam lagi kata-katamu daripada apa yang dituliskan dalam firman-Mu. Kami berdoa agarnya Roh Kudus juga akan memimpin setiap orang sekarang juga yang mendengar firman-Nya. Berkati mereka ya Roh Kudus. Bagikanlah mereka pengertian bila mereka membaca ya tulisan-Mu dalam Alkitab. Jadi kita serahkan masa ini dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Ya saudara, kekhawatiran itu merupakan sesuatu yang bisa membunuh. Dia bukan hanya bisa membawa kesakitan kepada manusia, tetapi dia juga kalau tidak dijaga, ya bisa membunuh seseorang. Jadi dalam Alkitab ada tulis ya, Paulus ada tulis kepada gereja di Filipi mengenai bertentangan dengan kekhawatiran. Apakah sikap kita terhadap kekhawatiran? Manusia banyak khawatir. COVID-19 dia khawatir, makanan tak cukup khawatir, sakit khawatir, ya apa sajalah yang tidak baik, manusia senang khawatir. Jadi apa jawabannya dalam Alkitab? Tuhan Yesus tahu bahwa manusia akan rasa khawatir. Jadi dia bagikan satu jawaban, penyelesaian bagi manusia yang khawatir di seluruh dunia ini. Mari kita lihat dalam ayat 6 ya, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 kita bermula. Janganlah hendakmu khawatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang kamu telah terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu telah lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Amin. Haleluya. Nah, mari kita lihat dalam ayat yang ke-7 sekali lagi ya. Dia bilang di sini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Damai sejahtera Allah, yaitu damai sejahtera yang dikurniakan oleh Allah. Dalam ayat yang 8, ya, ayat 9, ya, ayat 9, pada pengakhiran ayat itu tertulis apa? Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Jadi kita ada damai sejahtera Allah akan dikurniakan kepada kamu. Dan ayat 9 kata Allah sumber, ya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Ini satu damai sejahtera yang diberikan kepada orang yang khawatir. Alkitab tidak bilang sama kita bahwa dunia ini tidak ada kekhawatiran. Ada. Tapi apa penyelesaiannya? Kita mesti dapat damai sejahtera daripada Allah, sumber damai sejahtera, dan juga damai sejahtera yang dikurniakan oleh Bapa kami di surga. Jadi soalannya ialah ni, bagaimana kita bisa boleh dapat damai sejahtera ini? Bagaimana? Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-6, ya, ayat 6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apa jua pun. Ini mungkin kita dengar ayat ini, kita kata, tak mungkin. Sebab manusia tak boleh, tak bisa, tak khawatir apa jua pun. Ini tak mungkin. Mesti ada kesilapan bila ditulis. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apa jua pun. Bila dia bilang sama kita jangan khawatir tentang apa jua pun, dia ada syaratnya. Dia ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau kita lihat ya, dia kata, tetapi apa yang harus kita buat? Bila seseorang khawatir, apa yang dia harus perbuat? Dia katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada siapa? Ya, kepada Allah. Dia tulis dalam Alkitab. Bukan kepada kawan. Bukan kepada manusia. Manusia terus khawatir sebab yang dinyatakan keinginan mereka, kekhawatiran mereka ialah kepada manusia lain. Padahal kita tahu setiap manusia khawatir. Bila kita dosa, kita nyatakan, kita minta ampun kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Bapa kita di surga. Jadi kalau kita khawatir pun, kita nyatakan keinginan kita kepada Allah yang ditulis di sini. Nah, itu syaratnya. Pergi ke siapa? Tanya siapa? Nah, itu penting. Dan dia kata, nyatakan segala keinginanmu kepada Allah, dan dalam apa? Dalam doa dan
permohonan. Itu sebabnya kenapa kita harus doa. Kenapa kita harus mohon, minta. Kalau kita tak kekhawatiran, kita dapatkan damai sejahtera, kita harus berdoa dan memohon kepada Allah. Bukan kepada manusia. Sebab saya tidak dapat selesaikan kekhawatiranmu. Saya bukan pencipta manusia. Manusia ni mungkin dia rasa boleh sikit tahu. Bila dia ada kekhawatiran, dia masalah, kita tak fikir Allah terlebih dahulu. Kita fikir manusia selesaikan diri sendiri. Kalau kita selesaikan diri sendiri, berarti kita nyatakan kepada diri sendiri. Nyatakan kepada Bapa kita di surga dalam doa dan permohonan. Apakah sikap bila kita berdoa dan memohon? Dia bilang di sini ucapan syukur. Ucapan syukur. Nah, ini tertulis caranya bagaimana kita bisa dapat damai sejahtera. Tertulis di sini. Hanya kita praktis saja. Kita gunakan cara ini. Gunakan cara ini. Kau cuba, kau coba. Kau tak percaya, kau coba. Dengan sikap ucapan syukur dalam doa dan permohonan. Bagi ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini segala akal, ini akal siapa? Akal manusia. Damai sejahtera Allah ini melampaui segala akal manusia. Jadi tanya manusia buat apa? Dia melampaui segala akal dan memelihara. Ini penting ya. Ini sangat penting. Sebab damai sejahtera ini yang datang daripada Bapa kita di surga itu, dia damai sejahtera ini memelihara apa? Hati dan pikiran. Ini penting sebab apa? Okey. Kita khawatir, kita marah, kita ada perasaannya. Kalau saya tanya ya, tahukah saudara, kalau saudara sekarang ni melihat Bapa berdiri di sini. Kalau saya diam saja, saya tutup mata begini ya. Bisakah kau tahu saya tengah marah sekarang? Tahu tak? Saya tengah marah sekarang. Ataupun saya tengah khawatir sekarang. Tak boleh tahu. Tak boleh lihat. Seseorang khawatir ke tidak khawatir, marah kata tidak marah, kita hanya bisa tahu melihat tubuh orang itu, ya tak? Mata dia, percakapannya, perbuatannya, ya. Sebab ditulis di sini, dia bukan memelihara tubuh. Ya? Paulus tidak bilang bahawa damai sejahtera ini kita harus memelihara tubuh. Tidak. Dia kata memelihara hati dan pikiran. Kenapa hati dan pikiran dan bukan tubuh? Banyak orang di dunia ini, bila dia marah, bilang dia muka dia sudah jadi ada garis kan, ya kan? Wah, dia buat tampal sini, tampal sana, solek sini, solek sana, ya. Dia nak tutup supaya orang tidak nampak. Tapi dalam kekuatan itu bukan pada tubuh. Kekhawatiran bukan pada tubuh, tetapi pada hati dan pikiran. Kenapa? Sebab ingat ya, bila Allah mencipta manusia, dia telah mengaruniakan kepada manusia roh, jiwa dan tubuh. Roh, jiwa dan tubuh. Hati dan pikiran itu ialah bahagian jiwa kita, ya tak? Jiwa kita. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa. Kalau saya nak tanya juga dia, pernahkah engkau dengar orang bunuh diri sendiri, dia naik bangunannya sangat tinggi-tinggi, lepas tu dia terjun? Ada? Ada kan? Ada juga orang yang dia melompat masuk laut dia kan? Air. Engkau boleh buat tak?
Kalau saya suruh kau naik tinggi ya, 50 tingkat ya, paras 50 dan terjun. Kalau seorang yang waras, dia akan lompat tak? Dia tak lompat sebab takut. Kalau kau pikiran waras, kau tidak akan lompat. Jadi kenapa ada manusia yang lompat dan bunuh diri sendiri? Kenapa? Apa telah terjadi kepada orang itu? Bukan tubuhnya sudah kurus, dia takut dia benar-benar melompat, bukan. Orang yang melompat bunuh diri sendiri dia kerana pikiran sudah tidak waras lagi. Dan perasaan mereka juga tidak betul lagi. Itu sebabnya kalau nak dapat damai sejahtera, pasti pelihara hati dan pikiran. Bukan tubuh, ya. Hati dan pikiran. Jiwa kita. Sebab iblis dia menyerang jiwa kita. Jiwa kita. Cara kita pikir. Jadi ini dia kata, kita harus apa buat? Memelihara damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiran. Alkitab tidak tulis bahawa keadaan itu atau situasi yang membuat engkau khawatir itu sudah hilang, dia tak hilang. Keadaan situasi itu tidak hilang, dia masih di sana. Apa yang hilang? Kekhawatiran. Kalau orang lain lihat, engkau ni masih dalam keadaan ini ya dan tidak baik. Kenapa engkau tidak khawatir? Kenapa engkau ada damai sejahtera? Dia tak mengerti. Sebab damai sejahtera ini melampaui segala akal. Dia melampaui segala akal manusia. Situasi keadaan itu masih ada. Tapi hanya pikiran kita, reaksi kita, perasaan kita terhadap keadaan itu tak sama dengan orang lain. Itu beda dia. Saya tidak tahu apa problem yang ada pada jemaat-jemaat di Filipi, saya tidak tahu. Tapi saya tahu ayat ini bisa digunakan oleh kita. Bukan hanya di Hosana. Tapi ayat ini bisa guna dipakai oleh seluruh manusia dalam dunia ini. Sebab Alkitab itu semua orang. Dan seterusnya. Jadi dalam ayat 8, akhirnya saudara-saudara, semuanya benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang ada kebajikan, semua itu. Sebab apa? Kalau kita pikir yang manis, yang sedap, yang mulia, yang benar, itu pikiran dia. Kalau kita pikir semua itu, maka perasaan kita juga dapat damai sejahtera. Jadi sumur ini, ya, dalam ayat 8, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah. Lihat. Ayat 8 diakhiri dengan apa? Pikirkanlah semua. Kita mesti pikir sumur ini. Sebab kalau kita pikir yang tidak baik, maka tidak dapat damai. Itu dia ada satu cara. Dia berikan satu proses untuk kita. Pikirkan yang itu. Dan bila kita pikirkan itu sumbernya, dalam ayat 9, dan apa yang kamu telah, ini Paulus bilang sama kita, dia kata, apa yang telah kamu pelajari, nomor 1 ya, pelajari ya, nomor 1. Nomor 2, apa yang kamu telah terima, nomor 2, terima. Dan apa yang telah kamu dengar, nomor 3, dengar, ya. Dan apa yang telah kamu lihat, nomor 4, lihat. Dan maka apa? Lakukanlah dia. Jadi apa yang kau telah pelajari hari ini, apa yang kau telah lihat, apa yang kau telah dengar,
Apa yang engkau terima, akhirnya kita mesti lakukan. Lakukan artinya kita mesti pikirkan yang mulia. Engkau mesti lakukan. Kalau tak lakukan, maka damai sejahtera itu tidak ada. Kekuatan masih ada. Itu perbuatan. Kita mesti lakukan. Berdoa, memohon dengan ucapan syukur kepada Bapa kita di syurga. Kita bukan dapat wang lebih tau. Kita bukan dapat rumah. Ya, tapi yang kita dapat ialah damai sejahtera. Takkanlah kau tidak tahu bahawa juga ada banyak orang kaya yang tak ada damai sejahtera. Kita tahu. Tak kira engkau kaya atau miskin, ada kekhawatiran. Hanya bedanya, siapa yang ada damai sejahtera saja. Siapa yang ada damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Sebab Tuhan kita Tuhan damai sejahtera. Tapi kerana Tuhan kita damai sejahtera, maka dia boleh bisa kurniakan damai sejahtera kepada kita semua. Amin. Ya. Amin. Dari saudara-saudara, jangan lupa doa, mohon dengan ucapan syukur. Gabak saja. Dia tidak bilang di sini pikirkan kekhawatiranmu. Dia tak. Dia tak kata pikirkan kekhawatiranmu. Dia kata pikirkan yang mulia, pikirkan semua itu. Yang kau telah pelajari, pikirkan dan lakukan semua itu. Maka bisa dapat. Sama seperti apa? Contohnya sebelum saya akhiri ya di sini. Kalau saudara-saudari pun ada anak-anak ya yang sedang bersekolah, ya, atau kerja, yang bersekolah ataupun kerja. Mungkin sebagai seorang ibu bapa hari-hari kita suruh anak kita belajar, tidur, makan, semua itu, ya. Kita bilang sama dia, kita khawatir, makanlah, belajarlah, ya. Tak ada damai sejahtera sebagai ibu bapa. Jadi apa yang kita harus lakukan? Bukan memberi kekerasan kepada mereka. Belajar, kalau tak belajar saya pukul. Tapi pikirkan yang mulia, yang benar, yang manis. Berarti kita, kalau ada seorang anak yang kau telah mendorong supaya mereka bertanggung jawab dalam perbuatan mereka. Kalau anak itu sudah mengerti apa itu tanggung jawab, maka dia akan membuatkan sesuatu dengan bertanggung jawab. Sama ada belajar, sama ada kerja, ataupun yang lain. Sebab dalam jiwanya, dia seorang yang bertanggung jawab. Jadi sebagai seorang, bila Tuhan, ya sejak manusia jatuh dalam dosa, sudah khawatirlah. Manusia sudah mulai khawatir sejak dia jatuh dalam dosa, sudah khawatir. Sampai hari ini, manusia pun khawatir. Banyak orang. Kalau tak salah saya ya, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus khawatir. Kalau saya tidak, banyak orang duduk di sini yang secara online, kau tak khawatir ke? Ya khawatir. Ada damai sejahtera tak? Tak ada. Kenapa tak ada? Tak baca ni. Tak baca itu satu. Sudah baca tak mengerti. Sudah mengerti tak mau lakukan. Macam mana? Saya tak boleh tolong. Kalau kau tidak tolong diri sendiri, siapa boleh tolong? Jadi teliti kan ya? Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya dengan tulisan yang ada dalam Alkitab yang telah disampaikan kepada kita semua dan juga yang telah dengar secara online juga ya. Jangan lupa ya apa yang kita pelajari hari ini, yang kita lihat, yang kita baca ya dalam Filipi pasal yang keempat. Ya, okey, mari kita bangkit bersama-sama dan kita minta supaya tim penyembahan datang ke depan.
harapan kita ada dalam Yesus Kristus. Kekuatan kita juga dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera diberikan oleh Allah Bapa kita di syurga. Jadi kalau kita nak damai sejahtera, jangan lupa Filipi pasal yang ke-4. Ya, baca, telitikan, suruhlah, mintalah supaya Roh Kudus memberi pengertian kepada kita. Ya, kita tahu Tuhan mau memelihara kita, Tuhan mau menjagai, mempedulikan kita. Ya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita naikkan lagu, ya, satu lagu rohani, ya, untuk memberi damai sejahtera kepada kita semua. Yang kita tahu hari ini, kita tahu datang daripada Bapa kami di surga. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Bapa. Rencana Engkau pada manusia. Apalagi hari ini kita dengar, hari ini kita pelajari, kita terima. Dan yang pentingnya hari ini kita mau lakukan. Kalau kita tidak melakukan itu, maka sia-sia saja. Haleluya. Oh, haleluya. Rabashanda Rabashiyata. Haleluya.
sini, gedung di sini, dan juga di rumah, di mana saja engkau berada. Sebelum kita pergi, ya, sebelum kita bersurai, tamatkan kebaktian di sini, marilah Bapa berdoa bagi kami sumur, ya, untuk kamu sumur yang belum lagi kenal kepada Yesus Kristus. Makalah saat ini percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang dituliskan dalam Filipi itu adalah benar. Kau juga bisa dapat damai sejahtera karena Bapa kamu di syurga. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa kami, kerana Engkau telah mengizinkan kami sumur mengadakan kebaktian di sini dan juga secara online. Walaupun apa terjadi dalam dunia ini, kita tetap akan menyembah-Mu ya Bapa di mana saja. Saya berdoa ya Tuhan, kerana dalam keadaan masa ini banyak orang merasa khawatir, cemas. Saya berdoa damai sejahtera-Mu akan dikurniakan kepada mereka dalam doa dan permohonan mereka dalam ucapan syukur. Biarlah semua orang akan datang kepada-Mu dalam doa dan permohonan dan bersyukur. Maka damai sejahtera-Mu akan dikurniakan kepada mereka semua. Biarlah setiap orang pikirkan yang mulia, yang benar, yang manis, yang sedap, yang patut dipuji, dan pikirkan kebajikan dan seterusnya melakukannya. Maka Engkau ya Bapa akan bersama dengan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Dan kami dan saya juga berdoa, keberkatilah setiap orang yang mengikuti kebaktian ini dan juga ahli keluarga mereka. Dan biarlah malaikat-Mu akan menyertai mereka kemana saja mereka berada. Dan bawalah kami ya Bapa pada masa dan tempat yang Kau telah tetapkan bagi kami semua. Dan kepada orang yang percaya, kalau itu tidak menjadi, maka kami akan bersama-sama berjumpa di surga. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin.